Keyakinan adalah sia-sia kecuali dinyatakan di dalam tindakan. Dalam Yakobus 2 ayat 18 berkata, tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadamu imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Kepercayaan kepada Tuhan dinyatakan hanya dengan menghidupi dan taat pada firman-Nya. Di luar itu sesungguhnya kita bukan orang. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mari siang hari ini kita sama-sama beribadah dengan penuh sukacita, antusias bagi Tuhan kita. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berikan kemuliaan sekali lagi yang paling meriah bagi Tuhan kita. Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom. Apa kabarnya pada pagi hari ini? Semua diberkati, amin. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri bersama-sama dalam hadirat Tuhan. Mari kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Kita mau bersyukur buat anugerah Tuhan. Mari setiap kita yang hadir pada pagi hari ini, kita datang teduhkan setiap hati kita di bawah kaki Tuhan. Terima kasih Bapa buat anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Tidak ada kata yang bisa kami ucapkan di hadapan Tuhan pada pagi hari ini selain rasa syukur kami, ungkap syukur kami yang meluap dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih buat penyertaan dalam sepanjang satu minggu lamanya Bapa. Kami percaya Tuhan, setiap kami yang ada pada pagi hari ini, semua karena kebaikan Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Kami mau datang rendahkan setiap hati kami, memuji Engkau, menyembah Engkau Allah yang kudus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu, bermasmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan tinggikan dirimu, mengatasi kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi, tinggikan dirimu, amin, mengatasi kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi-Mu. Mari kita berikan bagi Tuhan. Bersyukur padamu
Dirimu
Ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Ku, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita, ku percaya dalam nama Yesus. Ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita, ku percaya dalam nama Yesus. Ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Ku, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita, ku percaya dalam nama Yesus. Ku percaya dalam nama Yesus. Ku percaya dalam nama Yesus. Haleluya. Mari kita berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya dalam nama-Mu ya Bapa. Terima kasih buat pada pagi hari ini. Yang bersuka cita bagi nama Tuhan, yang siap untuk bersorak-sorai bagi Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Hari ini adalah hari yang telah dijadikan oleh Tuhan. Amin. Mari kita bersuka cita bagi nama Tuhan. Yes. Hari ini hari yang telah dijadikan oleh Tuhan. Mari kita bersuka bagi Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini, haleluya. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka dalam Tuhan. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Haleluya. Lebih sungguh-sungguh kita mengatakan hari ini. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini, haleluya. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Mari sama-sama kita mengatakan bersuka, bersuka dalam Tuhan. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka cita. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka cita. Jemaat Tuhan sama-sama katakan. Mana suaranya? Haleluya. Bersuka cita. Haleluya. Bersuka, bersuka dalam
Berikan soal-soal yang terbaik buat Tuhan kita pada hari ini. Karena Dia sanggup memberikan kita kekuatan yang baru. Katakan haleluya. Umat pilihan Allah, dengan panggilannya, menggenapi firman-Nya. Sekarang waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat. Katakan sekali lagi bagi kita semua. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengan panggilannya, untuk menggenapi firman-Nya. Sekarang waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat. Siap Bapak bagi Tuhan. Umat bagi, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bagi, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut berteduh, semua lidah berlaku. Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengan panggilannya, untuk menggenapi firman-Nya. Sekarang waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat berjalan buat Tuhan. Bukan bagi, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bagi, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut berteduh, semua lidah berlaku. Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Bukan bagi, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bagi, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut berteduh, semua lidah berlaku. Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Kita siapkan hati untuk mendengarkan isi hati Tuhan. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan-Mu di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Ajar kami terus bersyukur hari-hari ini Tuhan, karena perlindungan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu Tuhan senantiasa melindungi setiap hari Bapa. Haleluya Yesus. Sama-sama bernyanyi kita lalu. Hanya dalam-Mu, hanya Kau yang ku andalkan. Rencana-Mu
selalu atas kebaikan-Mu. Tiada berubah kasih-Mu dan anugerah-Mu berlimpah atasku. Tiada Allah seperti-Mu, Yesus. Katakan pengalaman hanya dalam harapan hanya dalam-Mu. Hanya Kau yang ku andalkan. Caramu terbaik bagiku. Engkau sumber kekuatan. Ajakku untuk menyelami karya dan perbuatanmu. Tiada lain yang ku rindukan, tinggal di hadirat-Mu. Bersyukur selalu atas kebaikan-Mu. Tiada berubah kasih-Mu dan anugerah-Mu berlimpah atasku. Tiada Allah seperti-Mu. saya mau kembali begini. Bersyukur selalu atas kebaikan-Mu. Tiada berubah kasih-Mu dan anugerah-Mu berlimpah atasku. Tiada Allah seperti-Mu, Yesus. Cuma Tuhan saja, katakan bersyukur selalu. Bersyukur selalu atas kebaikan-Mu. Tuhan Yesus. Tiada berubah kasih-Mu dan anugerah-Mu berlimpah atasku. Tiada Allah seperti-Mu. Bersyukur selalu atas kebaikan-Mu. Tiada berubah kasih-Mu dan anugerah-Mu berlimpah atasku. Tiada Allah Gunakan waktu ini untuk menyembah Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami menyembah sebab Engkau Allah, Yesus, Yesuslah. Bersyukur selalu karena kebaikan-Mu, karena kebaikan-Mu, karena kebaikan-Mu.
Tuhan. Benar, setiap kami mengaku tidak ada Allah seperti Engkau, Allah yang lain mati dan tidak bangkit lagi. Tetapi Engkau Allah yang hidup, yang begitu mengasihi kami, terus sabar kepada setiap kami. Karena Engkau punya rencana yang baik, yang luar biasa, dan rencana itu kekal ya Tuhan. Kami berdoa hari ini supaya kami bisa melihat segala perkara-perkara ilahi yang Tuhan mau sampaikan melalui hamba-Mu. Hamba-Mu berdoa tidak ada kemunduran rohani, tetapi setiap anak-anak-Mu mengalami perjalanan yang semakin maju bersama dengan Tuhan. Di tengah badai, di tengah persoalan, kami tahu Tuhan, itu Kau izinkan terjadi supaya kami semakin maju, supaya kami semakin menyukakan hati Tuhan, supaya kami bisa menjadi berkat, supaya hidup kami menjadi jawaban buat sesama kami ya Tuhan. Terima kasih, Kau berkati jam pemberitaan firman-Mu, urapi kami, baik hamba-Mu maupun semua kami yang ada di sini, dan mungkin ada yang mengikuti di luar sana. Kami mau nikmati hari-hari atau jam-jam bersama dengan Tuhan, bersekutu di dalam firman-Mu. Karena firman-Mu akan memerdekakan setiap kehidupan kami. Kau pilih hati kami ya Tuhan. Hati kami terbuka untuk dibentuk oleh Tuhan. Mari Roh Kudus, Kau memimpin jam pemberitaan firman Tuhan. Segala kuasa di udara yang mencoba mengalihkan perhatian kami beberapa menit ini, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari semua kita berkata amin. Kasih tos satu dengan yang lain, katakan Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya. Saya berharap Bapak Ibu dalam keadaan baik pada saat ini. Kita akan melihat bagian firman Tuhan. Kita akan lanjutkan serial kita mengenai apa yang dituntut Tuhan di dalam kehidupan kita. Minggu yang lalu kita sudah belajar bersama-sama tentang bagaimana kita ini harus berlaku setia kepada Tuhan. Nah, hari ini kita akan melihat ayat firman Tuhan yang menceritakan bagaimana yang kedua kita ini harus berlaku adil. Setiap kita selalu ingin apa yang disebut dengan keadilan. Kita akan tersinggung, kita akan merasa nggak enak kalau kita diperlakukan tidak adil. Tapi mari kita akan belajar bagaimana supaya kita juga di hadapan Tuhan itu berlaku adil. Kenapa begitu? Karena Tuhan adil. Katakan Tuhan adil. Karena Tuhan adil, Dia menuntut kita untuk berlaku adil. Dan ini sesuatu yang mandatori di dalam kehidupan kita. Kalau saudara mengerti akan hal ini, maka kita akan mengalami perubahan hidup yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita akan melihat bagian firman Tuhan yang akan saya ambil dari kitab 1 Samuel, pasalnya yang ke-30, ayatnya yang ke-21 sampai 22 terlebih dahulu. 1 Samuel pasalnya yang ke-30 ayat 21 dan 22. Alkitab berkata seperti ini, ketika Daud sampai kepada ke-200 orang yang telah terlalu lelah untuk mengikuti Daud, yang telah dibiarkannya tinggal di dekat sungai Besor, maka keluarlah orang-orang ini menyongsong Daud dan menyongsong rakyat yang bersama-sama dengan dia. Daud mendekati orang-orang itu dan memberi salam kepada mereka. Ayat 23-22 berkata, kemudian mulailah berbicara semua orang jahat dan orang dursila di antara orang-orang yang ikut pergi bersama-sama dengan Daud itu. Katanya, karena mereka tidak ikut berperang, mereka tidak ikut pergi bersama-sama dengan kita, janganlah kita berikan kepada mereka apa-apa dari jarahan yang kita selamatkan itu, kecuali kepada masing-masing mereka istrinya dan anak-anaknya itu boleh mereka bawa, dan biarlah mereka pergi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Daud ini orang yang tidak suka berkelahi. Dia orang yang diurapi Tuhan, tetapi dia tahu dia tidak mau mengganggu orang yang diurapi Tuhan. Nah, Daud ini rakyat biasa, tetapi Tuhan sudah memilih dia untuk menggantikan akan Raja Saul. Saul ini raja, tapi karena dia iri kepada Daud, dia kejar-kejar itu. Nah, Daud ini adalah tipe orang yang tidak suka ribut. Dikejar-kejar dia pergi aja. Dan rupanya pada waktu pemerintahan Saul pada zaman Daud itu,
Banyak orang yang juga tidak suka sama si Saul karena Saul sudah mulai hatinya condong kepada yang lain. Ya. Jadi mereka melihat ini orang-orang yang oposisi, saudara. Selalu dalam pemerintahan itu ada yang disebut dengan oposisi yang gak cocok sama yang sedang berdaulat pada saat itu. Kelompok oposisi ini punya pemikiran, kalau ada musuhku itu adalah temanku. Saya ulangi gampang ya. Kan seperti gitu manusia ya. Kalau ada orang yang menjadi musuhku, yaitu temanku. Ini banyak, saudara. Orang dursila, orang jahat, dia melihat mereka oposisinya Saul, dia melihat Daud menyingkir, ngikut, nggak diajak, saudara. Ngikut. Dan Daud terus menyingkir sampai akhirnya mereka masuk atau ke daerah musuh orang Israel, yaitu orang Filistin. Tapi orang Filistin sudah kenal Daud, ya. Mereka tidak menolak Daud, ya masuk malah dikasih satu tempat khusus, dikasih pekerjaan mereka. Jadi satu rombongan ini dikasih satu tempat, namanya Siklag. Nah mereka dikasih pekerjaan untuk apa? Untuk menjadi tentara Raja Filistin pada waktu itu. Dan Daud memang orangnya yang loyal sekali. Dia cari suaka politik, diterima, saudara. Dan dia loyal pada raja pada waktu itu. Nah, saudara, sampai kepada satu masa di mana raja-raja berperang. Nah, Filistin ini mempersiapkan untuk berperang melawan Saul Israel. Nah, Daud ini kan orang yang loyal, dia berkata, "Siap Tuan," gitu ya. "Siap. Mau bantu." Tuhan sudah memberikan PR sama saya dan seluruh teman-temannya dia yang dursila itu, saudara ya. Mereka siap. Hanya saja Raja Filistin ini ditegur sama raja-raja yang lain yang sedang bersatu untuk melawan Saul, orang Israel. Siapa dia? Oh, dia orang yang membelot kepada pemerintahannya. Kalau begitu jangan diajak perang. Nanti bisa-bisa begitu kita ketemu dengan Raja Israel, dia membelot bantu mereka. Wong dia saja sama rajanya belot, apalagi sama kita. Jadi Raja Filistin berkata, "Daud, aku suka loyalitas kamu. Aku melihat tidak ada kesalahan kamu. Selama kamu masuk di daerah Siklag, selama kamu bekerja dengan aku, gak ada kurangnya." Jadi dia berkata, tetapi panglima-panglima tentara yang lain berkata, "Kamu gak boleh ikut. Udah, gua kasih kamu liburan panjang pulang ke Siklag." "Sampai kapan Tuan?" Tidak ada batas waktunya. Itu kan enak, saudara ya. Paling enak itu cari pekerjaan. Setelah bekerja kita dikasih cuti. Nah ya, sampai kapan? Tak hingga. Mereka happy, saudara. Oh siap, ya suruh cuti. Cutinya panjang. Mereka pulang ke Siklag. Itu perjalanan 2 hari penuh, saudara. Untuk sampai ke daerahnya mereka, sampai ke keluarganya mereka. Di tengah jalan, rupanya mereka melihat ada asap tebal. Ini ciri dari orang Amalek kalau dia menjarah. Dia berkata, "Waduh, keluarganya dirampok, saudara." Dan memang betul, rupanya Siklag sedang dirampok oleh tentara Amalek. Dengan seluruhnya semua ditawan, ya. Ternaknya diambil, hartanya diambil, keluarganya diambil, istri mereka diambil, anak-anak mereka diambil. Waduh, mereka Alkitab mencatat, saudara, mereka nangis sampai tidak bisa nangis lagi. Wih, itu penderitaan yang luar biasa ya. Karena dia mau pulang, keluarganya habis, hartanya habis. Hampir saja orang-orang yang mengikuti Daud itu melempari mereka dengan batu. Ya, mereka berkata, "Gara-gara lu ini, gara-gara gua ngikut lu ini, gak bisa menjaga keluarga." Sudah berkata, "Siapa yang suruh ngikuti saya? Saya pergi sendiri, kamu ikut sendiri." Gitu ya. Tapi Daud tahu bagaimana menghandle mereka. Ya, dia memanggil akan imam, namanya Imam Abiatar. Dia berkata, "Tolong ambilkan baju efod yang ada 12 batu batu mulia itu di depannya, karena aku mau bertanya kepada Tuhan."
Dan akhirnya Daud bertanya kepada Tuhan, Tuhan gimana ini? Orang mau melempar aku dengan batu. Engkau tahu aku hamba-Mu ya Tuhan. Ya, apa yang harus aku buat? Akan ku kejarlah orang Amalek itu. Dan Tuhan berkata, kejar. Mantap ya. Sebab aku akan menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Dia berkata kepada orang yang mengikuti, Tuhan suruh kita kejar. Ya, karena Tuhan akan menyelamatkan keluarga kita. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, nggak jadi dilempari batu karena dia tampil sebagai pemimpin dan dia memutuskan mengejar tentara Amalek. Betul saudara, dalam pengejaran yang ada, mereka menemukan satu orang Mesir yang dalam keadaan sakit, ya terjatuh di situ. Daud berkata, kasih makan mobil. Ya. Karena rupanya dia sakit, kasih makan, kasih minum, kasih roti, kasih kismis, sembuh saudara. Dan Daud berkata, kamu siapa? Tuhan, aku ini orang Mesir, aku ini hamba daripada orang Amalek. Ya. Dan orang Amalek itu sudah menjarah 3 tempat. Ya. Jadi sebelum menjarah Siklag, dia menjarah 2 negeri yang lain. Dan mereka menjarah dengan segala kekayaan yang luar biasa. Terus kita berkata, kalau gitu kamu tahu dong di mana mereka berkumpul. Oh ya tahu. Nah, balas budi dong. Kan gua kasih kismis. Kan udah gua kasih makan. Enggak kami bunuh lagi. Tunjukkan di mana mereka. Siap Tuhan. Dan ditunjukkan oleh si hamba yang ditemukan itu. Saudara, selalu ada mujizat yang Tuhan sediakan bagi orang yang berharap kepada Dia. Mereka nggak tahu keluarganya dibawa kemana, hartanya dibawa kemana. Tetapi bisa saja ditemukan sama orang yang tahu letak dan posisi mereka. Itu kan mujizat, saudara. Bukankah itu sering terjadi dalam kehidupan kita? Ketika kita mendengar suara Tuhan dan sepertinya tidak ada sesuatu jalan keluar, mujizat di situ tuh terjadi. Amin. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sampai kepada satu tempat, rupanya mereka ada di lembah, sedang bersuka cita luar biasa karena jarahan dari 3 negeri. Luar biasa kayak. Itu teman-temannya si Daud itu yang orang Dursila itu kan, semangat sekali, sikat aja nih malam-malam, sikat aja mereka lagi pesta gitu. Mereka melihat, gila itu istriku diciumin katanya gitu. Marah. Tetapi Daud bukan Daud. Kalau tidak punya strategi, dia berkata, tunggu dulu. Yahudi itu strateginya luar biasa. Ya, pesawat tempur yang paling hebat buatan siapa Pak Yon? Karena menjago strategi. Ya, nah saudara dan saya itu kan Yahudi rohani loh. Ya, kita ini sebetulnya ada daerah strateginya, saudara. Kalau saudara punya cukup perenungan dengan Tuhan, Dia akan berikan sesuatu strategi kehidupan yang luar biasa. Dan terkata, jangan sekarang, besok pagi kita sikat gitu ya. Saudara yang dikasih Tuhan benar ya. Karena Daud tahu apa yang harus dia buat bersama dengan Tuhan. Paginya saudara, Alkitab mencatat mereka bertempur dari subuh sampai maghrib. Dari subuh sampai maghrib. Katakan bersama dengan saya. Dari subuh 12 jam. Tempur habis-habisan. Dan tentara Amalek ketakutan. Mereka semua diajar habis. Ada orang yang tahu nih Daud ngamuk ya. 400 pemuda lari saudara. Nggak dikejar sih. Yang tidak lari dihabisin semua. Dan Alkitab mencatat mereka memenangkan pertempuran. Tidak ada satupun yang hilang dari milik mereka. Hartanya tidak ada yang hilang. Istrinya, anaknya, tidak ada yang mati. Satu pun tidak ada. Semua ditambah 2 jarahan dari 2 negeri yang diambil sebelumnya. Jadi itu betul-betul lotre itu saudara ya. Langsung dapat. Itu Alkitab mencatat sebagai jarahan Daud. Ya. Tetapi dalam perjalanan menuju ke tempat itu, waktu mengejar, rupanya mereka bertemu dengan sungai yang namanya Sungai Basor. Ya. Ada 200 orang nggak bisa lanjut lagi. Karena mungkin ketakutan, karena mungkin tidak bisa berenang. Dia berkata, kami nggak bisa menyeberang. Daud tenang aja, dia berkata, yang tidak bisa menyeberang, tinggal berjaga-jaga. Gitu ya. Akhirnya Alkitab berkata 400
200 orang bisa menyeberang bersama dengan Daud. Tetapi setelah menyeberang sungai Basor, 200 lagi diare, disentri, sakit perut, masuk angin, tidak bisa melanjutkan perjalanan, saudara. Karena tidak mampu, kecapean. Daud berkata, nggak apa-apa, yang masih kuat bersama dengan saya. Alkitab mencatat ada 200 tentara yang terus mengejar orang-orang Amalek. Jadi kira-kira berapa tentaranya? 600 orang dursila, orang jahat, oposisi, ya, banyak masalah. Mereka kumpul di satu gua namanya Gua Adulam. Jadi Daud pemimpin orang-orang dursila, orang yang dikejar-kejar hutang, orang yang perampok, pencuri, saudara ya. Ini kumpul semua memusuhi Saul pada waktu itu. Nah, di sisi yang lain, Saul tahu masa-masa perangnya dan dia berkata, waduh ini repot nih, Samuel sudah mati, apakah aku harus berperang? Sampai dia mencari tahu, Tuhan tidak berbicara kepada mereka. Akhirnya dia menemui seorang petunung dari Enkor, ya. Saudara dikasih Tuhan, rupanya Tuhan berkata kamu akan kalah. Di sisi yang lain sudah merinding, saudara ya. Tapi di sisi ini seru sekali. Akhirnya mereka memenangkan akan peperangan yang ada dari subuh sampai maghrib. Siapa yang jago berkelahi? Dulu itu kalau suka geng-gengan, saudara, kalau berkelahi itu tidak lebih daripada 10-15 menit. Kalau berkelahinya lama sampai setengah jam, semua sudah menggabung. Nggak usah berkelahi. Badminton, ini jago badminton kita di sini. Ya. Kalau badminton berapa lama Mas Dori bisa buat? Dia lagi main badminton. Berapa kuat badminton? 1 jam, 2 jam? 2 jam. Kalau dipaksa 3 jam kuat nggak? 3 jam, 2 jam nggak? Nggak usah perang juga. Badminton saja dari subuh sampai maghrib bisa nggak? Kuat. Kerja berapa jam kerja? Normalnya dipaksa 12 jam kuat nggak? Kerja 12 jam kuat nggak? Tapi setelah 12 jam ini nggak kuat gitu ya. Kalau sampai mereka kuat itu kerah Tuhan yang luar biasa. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, pada waktu mereka mendapatkan jarahan, Daud pulang. Nah, sebelum pulang sampai ke Siklak lagi, kan ketemu tuh 200 orang yang setelah menyeberang sungai Basor itu. Mereka berkata, "Oi!" gitu ya. Mereka bangun dan berkata, "Oi, benar-benar sukacita. Hore, menang semua." Bocoran yang begitu banyak. Tiba-tiba 200 yang menyertai dia berperang berkata, "Bos, jangan bagi-bagi, Bos. Enak aja. Anak boleh pulangin, istri boleh pulangin, harta mereka pulangin, tapi jarahan jangan dong, Bos." Kan kita yang perang, mosok kita yang perang, yang berdarah-darah. Begitu menang, mereka dibagi. Yang di seberang sana, mereka melihat, mereka melihat jarahan yang banyak berkata, haleluya. Katanya begitu, saudara ya. Apalagi yang itu bos benci ya sama mereka. Itu cuma gaya doang, nyebrang aja nggak bisa, berenang aja nggak bisa, nggak ada keinginan, cuma mulut doang. Bos, anaknya dibalikin, istrinya dibalikin, hartanya dibalikin, tapi jarahan jangan, Bos. Biasa ya saudara dikasih Tuhan. Tapi Daud bukan Daud kalau dia tidak tahu hatinya Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, kenapa kita belajar tentang apa yang disebut berlaku adil? Di sini kita akan melihat ya, nanti saudara akan melihat bagaimana dari perspektifnya Tuhan ketika Tuhan memakai Daud untuk berbicara tentang perlakuan yang adil itu. Mari kita akan melihat terlebih dahulu apa pentingnya sih berlaku adil. Karena ini yang diminta loh sama Tuhan dalam kehidupan kita. Yang pertama, orang yang
yang berlaku adil. Kitab Mazmur berkata seperti gini, ayat yang 1 dan 2. Mazmur Daud, Tuhan, siapa yang belum boleh menumpang di dalam kemahmu? Siapa yang boleh diam di dalam gunungmu yang kudus? Yaitu dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya. Rupanya anak Tuhan diajar untuk berlaku adil, karena hanya orang yang berlaku adil yang boleh tinggal di dalam hadirat Tuhan. Saudara, ini luar biasa. Kalau saudara mau menikmati hadirat Tuhan setiap hari, belajar berlaku adil. Ya. Sebab orang yang tidak berlaku adil dalam hidupnya, sepertinya kita ini beribadah kepada Tuhan, tetapi seperti Alkitab berkata, sarang itu kalau tidak melekat kepada batangnya, melekat kepada pokoknya, tidak akan berbuah. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, masa sih kita mengiring Tuhan tidak ada buah di dalam hidup kita? Masa sih kita mengikut Tuhan tidak ada perubahan di dalam kehidupan kita? Nah, saudara yang dikasih Tuhan, sudah menjadi sesuatu yang langka kita dapati anak-anak Tuhan yang berlaku adil di dalam hidupnya. Ya, banyak di antara kita yang melihat akan hal itu. Kita melihat yang pertama, berlaku adil itu membuat kita ini tinggal di dalam hadirat Tuhan. Yang kedua, ayat mas kita, Mika pasal 6, ayat yang ke-8, itu berkata seperti ini, hai manusia, sekali lagi semua kita adalah manusia. Telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu selain berlaku adil. Kalau dituntut itu mandatori. Mau tidak mau kita harus upayakan untuk mengerjakan apa Pak? Berlaku adil. Sebab berlaku adil itu adalah satu ketetapan yang Tuhan berikan kepada kita. Sebetulnya ada 3 hal sih hubungan antara anak Tuhan dengan Tuhannya. Yang pertama adalah ketetapan Tuhan, yang kedua adalah perintahnya Tuhan, dan yang ketiga adalah tuntutannya Tuhan. Kalau kita tiga-tiganya ini bisa mengerjakan, saudara pasti berbuah hidup. Pasti menikmati sesuatu yang baru di dalam kehidupan kita. Harus dipenuhi. 200 orang yang bersama dengan Daud berperang melawan orang Amalek yang mengejar mereka, nggak mau sharing, saudara. Ya, nggak mau sharing. Sebetulnya apa sih berlaku adil? Yang pertama, saudara, berlaku adil itu bukan inisiatif, tetapi sesuatu yang responsif, sesuatu respon dalam kehidupan kita. Berlaku adil itu dimulai dari sikap, ya, kemudian tindakan yang kita lakukan. Inisiatif. Kalau saudara berkata begini, aku mau berlaku adil kalau dunia adil kepadaku, aku mau berlaku adil kalau orang lain adil kepadaku, saudara tidak akan pernah bisa berlaku adil. Karena bukan respon. Berlaku adil itu adalah inisiatif. Ya. Satu kerinduan, satu keinginan yang kemudian disampaikan melalui tindakan yang ada. Saudara jangan nunggu diperlakukan adil dulu. Kayaknya anak Tuhan itu kalau mau sungguh-sungguh kepada Tuhan, tiba-tiba diperlakukan tidak adil, saudara. Tiba-tiba saja di pekerjaan, di dalam rumah tangga. Kalau lagi mau sungguh-sungguh ini, saudara, kalau nggak percaya coba ini sungguh-sungguh sedikit aja, lebih sedikit lagi sungguh-sungguh. Kalau saudara doanya setengah jam, tambahin aja deh 4 jam, jadi 3/4 jam. Baru mau menambahi kehidupan rohani yang lebih bagus, tiba-tiba diperlakukan tidak adil. Ya kan, tapi gitu. Udah sudah sesuatu yang terjadi. Tetapi saudara, jangan nunggu orang memperlakukan kau dengan adil, kemudian kamu berlaku adil. Karena itu adalah inisiatif. Tuhan, aku mau. Karena ini kau tuntut, maka aku percaya rohmu akan bisa memampukan aku untuk diperlakukan tidak adil. Saya itu dulu senangnya luar biasa karena dapat scholarship sekolah, saudara. Dapat scholarship sekolah di Amerika lagi. Oh, orang desa pergi di Amerika. Saya pacaran 4 tahun dengan bekas pacar saya ini, saudara ya.
pokoknya gua pergi dah. Pokoknya gua pergi. Ini kesempatan. Ya dong. Kalau mau kita kawin dulu, kemudian saya pergi. Dia tanya, sampai kapan? Enggak tahu. Yang penting Amerika. Saudara, siapa yang mau membiayai saya pergi ke luar negeri? Siapa yang mau membiayai sekolah? Ini kesempatan ada di depan mata. Saya berdoa, Tuhan, benerkah ini? Ya bener lah. Tinggal pilihanmu saja. Ya bener lah. Dorongan untuk pergi ke luar negeri jauh lebih kuat, saudara, daripada nungguin pacar, saudara. Udah, kita nikah dulu dah. Sebab kalau kita tidak nikah bisa-bisa saya kecantol sama bule. Bisa seperti itu. Ini saya dramatisir sedikit ya. Terus dia berkata begini, ya. Akhirnya kami menikah secara secara notaris. Kemudian saya pergi berangkat. Saya nggak mikir lah, pokoknya luar negeri dulu, babat alas dulu sampai kapan tidak tahu. Gitu. Yang penting masuk dulu. Tapi betul-betul tidak enak, saudara. 4 tahun pacaran, ya. Kemudian saya tinggal naik pesawat jauh lagi. Di atas pesawat itu saya terdiam saja, seperti hatinya itu putus, Mas. Kenapa aku nekat kayak begini ya? Tapi betul sudah, itu laki-laki kan ada privacy, udah kuat-kuatin, tapi sebetulnya nggak kuat, sudah. Nggak kuat. Setiap malam melihatin bintang begitu, aduh. Dan tambah gak enak lagi ketika saya lihat istri saya semakin hari semakin kurus. Ini dramatisasi lagi, makin hari semakin kurus. Tapi singkat cerita, ya sudah, karena kami dapat visi, dapat mandat dari organisasi sekolah di luar negeri, pulang nanti jadi pemimpin di sekolah Alkitab. Karena kita growing together, seperti sekarang saudara ini. Kalau kita ini growing together, kalau mau jadi pemimpin, syaratnya satu, mesti keluar. Balik lagi. Ya, karena sama nih. Rohnya menyalanya sama, pelayanannya sama. Nggak mau kan dipimpin, lu siapa? Kita sama-sama bertobatnya, kita sama-sama pelayanan. Kenapa lu mau kamu saya? Nggak bisa, saudara. Nah, organisasi berkata, kalau mau jadi pemimpin, keluar dulu, masuk lagi. Ya, gitu. Nah, saya kepilih, saudara. Keluar dulu, disekolahkan dulu, masuk lagi. Senang saya, saudara ya. Kan masa depannya jadi cerah kan? Ya. Rupanya scholarship itu hanya berhenti 1 bulan. Jadi dari organisasi setelah 1 bulan, karena sekolah yang memberikan scholarship untuk tuition, organisasi memberikan scholarship untuk hidupnya, makan dan lain sebagainya. Baru 1 bulan mereka kirim surat, maaf, kami tidak bisa melanjutkan scholarship lagi. Kecewanya, saudara ya. Jadi bagaimana? Kalau mau pulang, kalau mau bertahan, ya di sana bertahan, cari pelayanan dan bagaimana. Saudara, sudah pisah dengan istri, ya. Di sananya dikecewakan, ya. Setelah selesai, tapi selesai sudah. Saya selesai dan pada waktu wisuda, yang mengutus saya itu pas ke Amerika, saya berkata, bisa hadir kalau wisuda saya. Udah kurang ajar sedikit itu. Dia berkata, lulus juga ya, katanya gitu. Dia tidak mengira kalau saya bisa lulus. Sudah. Habis jadi 3 kandidat, hanya saya yang tidak bisa bahasa Inggris. Ya. Inggrisnya pas banget, tahu gitu saya sejak SMA belajar bahasa Inggris. Ya. Pelajaran yang terjelek di SMA bahasa Inggris. Semua 78 bahasa Inggris 6. Pas. Nah. Ya. Jadi nggak bisa ngomong juga. Pada waktu sekolah juga pertama-tama begitu. Takut kalau dikasih tugas saya ngumpet, saudara. Saya selalu duduk di belakang orang yang lebih tinggi dan lebih gede dari saya. Duduk di belakangnya. Gitu. Tapi only by grace. Selesai. Saya berkata, Pak, saya sudah selesai. Gitu. Jadi bagaimana pulang ke Indonesia? Sebelum pulang ke Indonesia 2 kali masa studi. Saya studi 3 tahun, kemudian harus bekerja di sinode 6 tahun. Bapak Ibu dikasih Tuhan, sampai kita kembali ke Indonesia dengan cucuran air mata karena kita sudah ada jemaat di sana, nggak tahu prosesnya yang begitu baik, nggak bisa berbuat apa-apa. Kita berkata kepada jemaat, ya sudah silahkan
bertumbuh dalam anugerah Tuhan, ya tahu orang-orang sudah disiapkan, kita pulang, saudara. Saudara tahu, sampai di Indonesia diperlakukan tidak adil. Kita tunggu pelayanannya mana? Kita tunggu ngajarnya mana? Dia berkata, sudah penuh. Di gereja pelayan Tuhan sudah penuh. Ditambah lagi ketika didoakan ada orang bernubuat, spirit of rejection. Kami ikat di dalam nama. Loh, siapa yang reject? Rejection itu kan artinya penolakan. Siapa yang nolak? Udah sampai Indonesia. Diperlakukan tidak adil. Ya. Hanya karena jabatan dan lain sebagainya. Gitu ya. Seringkali terjadi di dalam pelayanan. Kadang kita juga tidak sadar ya, memperlakukan sesuatu yang tidak adil kepada pelayan Tuhan, kepada jemaat. Kadang kita tidak sadar. Tetapi belajar sudah mengerti bahwa itu diizinkan Tuhan terjadi dalam hidup kita. Ya. Bisa saja saya berlaku tidak adil kepada teman-teman. Ya. Yang itu kalau ulang tahun rumahnya didatangi. Kalau saya yang datang ke rumah Bapak. Enggak adil ya. Saya selalu berkata kepada ibu, kepada teman-teman, pokoknya kalau mau melakukan sesuatu pada jemaat mesti rata loh ya. Mesti rata gitu ya. Ya ada orang yang hatinya besar, tapi ada hatinya kecil gitu. Nggak diperhatikan, melihat orang lain, itu nggak adil. Bisa terjadi. Tapi kita belajar hari ini. Ketidakadilan yang terjadi di dalam hidup kita itu ada di dalam rancangan Tuhan yang luar biasa. Itu sebabnya Tuhan berkata, coba berlaku adil, itu yang kutuntut tuh buat kamu. Karena bisa jadi berkat. Kalau kita tahu bagaimana kita berlaku adil, kita bisa jadi berkat. Ibu yang dikasih Tuhan. Nah, kita melihat itu dimulai dari sikap hati kita yang kemudian dilakukan menjadi satu tindakan. Ya. Bukan satu respon yang terjadi dalam hidup kita. Orang mungkin tidak berlaku adil buat kita, tapi kita jangan berlaku tidak adil. Belajar untuk berlaku adil. Ya. Apa yang menjadi adil itu kita kejar walaupun kita diperlakukan tidak adil. Karena kita tidak akan pernah bisa berlaku adil kalau menunggu orang lain adil dulu pada kita. Loh, iya saudara. Nah, hal yang kedua, kalau kita belajar soal berlaku adil itu ukurannya bukan ukuran dunia ini, bukan ukuran budaya, tetapi ukurannya adalah ukuran surga. Nah, ini yang menarik saudara. Bagaimana saudara bisa dianggap Tuhan berlaku adil itu sesuai dengan kacamatanya Tuhan. Saya terjadi kasus kan, kalau di dalam rumah tangga, ya kita ini punya mama yang kita supply terus keuangan yang ada. Kita supply pada masa tuanya. Tetapi aneh, mama itu selalu ke rumah cici atau ke rumah kakak yang pada dasarnya males, tidak mau kerja, sehingga morotin uangnya mama terus. Ada enggak kasus begini dalam rumah tangga? Atau mama ini selalu pergi ke rumah adik yang gak mau kerja, yang males main game aja, dan mama itu kasih uang yang kita kasih kepada mereka. Mama gak pakai, papa gak pakai, karena dikasihkan kepada saudara kita. Bapak yang dikasih Tuhan, yang namanya keluarga itu ada orang tua dan ada anak. Anak itu kalau 3, satu adalah kita, satu adalah kakak kita, satu adalah adik kita. Perhatikan di dalam hubungan rumah tangga yang bahagia, hubungan orang tua dengan pribadi anak bukan urusan kita. Pribadi lepas pribadi. Jangan kita memberi kepada orang tua, tetapi kita kontrol uangnya jangan dipakai buat kakak dong. Uangnya jangan dipakai buat adik dong. Buat mama ini, buat beli bakso, buat beli soto. 1 bulan kita kasih 5 juta, suruh beli soto, bisa berenang saudara. Nah mama itu biasanya saudara, dia lebih dekat kepada anaknya yang susah. Saya juga heran. Dia mana lagi? Ya. Nanti kalau saudara jadi mama, punya anak, anakmu yang satu sukses, yang satu susah, nggak tahu mau menghabiskan hidupnya dengan yang susah. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, ini ukuran surga yang harus dihadapkan. Dan seringkali kita merasa bahwa ini nggak adil. Kenapa begitu? Aku yang kerja keras mirip dengan 200 pengikut Daud itu. Kita yang babak belur dari pagi sampai sore ngos-ngosan. Sekarang mereka haleluya, shalom, terima kasih bos. Enak aja. Kita yang belum kabel,
Bapak ini semua diberkati sama enggak dong? Gua yang double portion dong. Pakai ukurannya surga. Ini Tuhan luar biasa. Kalau saya ngomong soal adil ya, apakah saudara termasuk orang yang adil? Ya, saudara yang berdosa, saudara yang berbuat jahat, yang disalib Tuhan Yesus. Loh, Tuhan Yesus salah apa? Dia taat sampai di atas salib karena saudara dan saya. Dia tak berkata, lu nggak adil banget, kenapa saya yang harus? Saudara mau mencoba untuk disalib? Kena jarum aja sakit. Tiap hari cek darah saudara. Jarum kecil ya, supaya mengeluarkan darah dari tangan saya. Kadang saya agak males berkata, udah cek belum? Saya diem aja kalau sakit. Ini dipaku saudara. Dan terus berkata, gila lo yang salah, gua yang disalib. Nggak adil lo. Udah di sini aja kita udah stop saudara ya. Kita didapati tidak adil. Tapi Tuhan Yesus tidak berkata itu. Dia itu adalah contoh yang luar biasa di dalam keadilan yang luar biasa buat hidup kita. Taat sampai mati walaupun yang salah bukan dia. Kalau saudara diperlakukan tidak adil, ingat Tuhan Yesus itu. Oh iya, udahlah ada contohnya. Ya toh. Tuhan Yesus tidak meronta, saudara jangan meronta. Tuhan Yesus tidak ngamuk, saudara tidak usah ngamuk. Tapi Pak, nggak usah pakai tapi. Taat itu apa? Artinya tidak alasan titik katanya gitu. Nah itu yang dituntut Tuhan di dalam kehidupan kita. Sampai di sini saudara masih bisa mengikuti apa yang menjadi keinginan hati Tuhan. Karena berlaku adil itu membuat hidup saudara semakin dimurnikan luar biasa. Karena nanti saudara tahu ada rencana Tuhan yang luar biasa. Nah selain bahwa itu dimulai dari satu inisiatif, kemudian kita pakai rumusan surga, pakai ukurannya surga. Yang ketiga, Daud bagus banget menjawabnya kepada mereka yang berkata, jangan mereka dikasih. Saudara, ayat yang ke-30, pasal yang 30 ayat 23 dan 24 berkata seperti begini, sudah dikasih. Tetapi Daud berkata, janganlah kamu, saudara-saudaraku, berbuat demikian. Kan tadi orang berusia bilang, bos, jangan dikasih dong. Ya, jangan berbuat demikian dengan apa yang diberikan Tuhan kepada kita. Sebab Ia telah melindungi kita dan menyerahkan ke dalam tangan kita gerombolan yang menyerang kita. Asik banget. Karena apa? Daud berkata, semua itu kan dari Tuhan. Segalanya dari Tuhan. Ingat dong, siapa yang kasih kekuatan tuh? Kerja dari subuh sampai maghrib. Siapa yang kasih? Pinggang bisa kena saudara, mata bisa kunang-kunang, tangan bisa gemetaran. Ya, tetapi kalau kita ini bisa berjuang dari pagi sampai malam, itu semua karena anugerah Tuhan. Bapak Ibu, perang sepanjang hari kok masih bisa kuat ya? Terus, rutin terus. Heran ya dengan hidup kita ya. Pagi kerja terus, besok bisa bangun lagi. Terus gitu. Enak aja. Gua suruh bayarin orang retreat. Loh, kita mau retreat lagi tahun depan. Ya toh? Targetnya lebih bagus lagi. Selain dirimu, bayarin orang lain. Wah. Free orang lain. Halo? Kan gak suka. Pak Iwan bagus ya kasih cerita gitu. Orang ya, kalau membawa orang lain masuk untuk terikat dengan narkoba, ya dia kasih free buat orang target. Dia tidak peduli dia orang kaya, dia orang berada. Pokoknya pertama kali mencicipi narkoba itu apa? Enak, terikat, nah jadi customer saudara. Untuk urusan dosa aja selalu kok iblis itu tahu. First time free, selebihnya terserah Anda. Itu menurut saya iblis itu niru. Nah kita jangan kalah.
kembali kepada basic, memberi. Ya, ini saya masih setahun, kita mau retreat lagi kan Pak? November mau? Atau kita April lagi? Nabung. Biayanya kan berapa? Satu orang 300 ya? Kemarin ya? Sekitar itu ya? Pak Yuki, satu orang? 300-an ya, satu orang. Sudah dalam 1 tahun, nabung 300. Bukan untuk saudara, untuk orang yang mau dikasih free. Wih, asik kan? Saudara wajahnya kayak gak suka gitu. Dikasih jalan keluar kok. Gitu, belas kasihan. Saudara harusnya kalau gitu tuh, amin, yes, gitu. Apalagi 1 Pak 2. Wih, keren banget kalau begitu. Jadi cepat penuh nih tempat. Nah kalau masing-masing kita 90 orang bawa 90 kan berarti kan 180 Pak Andre ya. Nah kemudian beberapa orang tercantol, dibaptis, masuk di sini penuh saudara cepat. Karena apa? Yang free tadi loh. Siapa yang free? Jangan suruh gereja saudara. Kita. Saya excited saudara. Sungguh-sungguh sisipkan. Kalau perlu nggak usah suamimu tahu. Sisipkan $10, $20, gitu. Ya. Amplopnya ditulisi untuk orang baru. Jadi kalau sampai ketemu sama suami kan ruangan kita kan cuma kecil 2 kamar, mau diumpetin di mana sih kita ya? Tulisi untuk orang baru tahun depan gitu. Jadi suami nggak ngintip-ngintip saudara, atau istri nggak ngintip-ngintip. Nanti pada gilirannya langsung 2 tahun lu aja. Ayo ikut yuk. Wah aku nggak bisa, gua bayarin. Ih keren banget ya. Tapi sudah ada deal dengan Tuhan. Apa ini yang dikasih Tuhan? Semua karena anugerah Tuhan. Kalau bisa bekerja, punya karyawan, ya kerja pagi-pagi sampai siang, masa kuat sih? Sudah saya dengar, gak kuat Pak. Kalau kamu tahu Tuhan yang memberi kekuatan, kau akan excited. Kalau Tuhan tidak suruh berhenti, jangan berhenti. Kalau Tuhan tidak suruh keluar, jangan keluar. Karena itu sama Tuhan untuk memurnikan kehidupan kita, pekerjaan. Ya, sampai nanti waktunya. Ada kita mungkin retired jadi misionari dan lain sebagainya. Kalau sekarang ini masih gagah, masih luar biasa, disuruh Tuhan apa saja kerjakan. Karena itu hanya sarana Tuhan, sebab semua karena anugerah Tuhan. Daud berkata, ini semua kan diberikan Tuhan kepada kita. Ini semua kan dilindungi oleh Tuhan. Kalau nggak dilindungi oleh Tuhan, benar nggak saudara? Hidup kita itu kalau tidak dilindungi Tuhan tuh. Hidup di Australia nggak gampang. Ya. Kalau tidak dilindungi Tuhan, saya itu sering dengar cerita-cerita sopir dibully sama orang, gitu ya. Saya kan driving every day. Sekarang drivingnya kadang mulai pagi lagi, masih gelap gulita. Ya, itu kalau ada penumpang tiba-tiba ngasih ngasih tali di leher saya salahkan semua. Ngapain dia bukan? Ngapain dipertahankan? Give it your car. Saya kasih, bukan mobil saya. Give it your money. Saya kasih, nggak ada uangnya, itu. Dan yang dikasih Tuhan, kalau tidak dipelihara oleh Tuhan, kalau tidak dilindungi oleh Tuhan, waduh, kadang saya itu ngantuk gitu ya. Itu kalau tidak dilindungi oleh Tuhan, meleng sedikit aja kecepatan 80 km kan bisa wush gitu ya. Makanya setiap pagi saya berdoa sama istri saya, jauhkan dari segala mara bahaya kecelakaan. Istri saya juga hal yang sama, bekerja. Ya, dia berkata kadang itu Pak, sopirnya forklift itu ngawur, ngebut gitu. Gitu. Hati-hati Mas gitu ya. Kalau tidak dilindungi Tuhan masa kita kuat sih? Kalau tidak ditolong Tuhan masa kita kuat sih? Dikasih batok saja kita sudah nggak bisa kerja, saudara. Bisa sih, tapi nggak boleh kan? Orang semua melihat. Bahkan panggilkan satpam saudara. Ulang. Nggak bisa kan? Kalau kita tidak ditolong Tuhan, kalau kita tidak dilindungi Tuhan, kita nggak bisa apa-apa. Katakan bersama dengan saya. Kalau kita tidak ditolong Tuhan, kalau kita tidak dilindungi Tuhan, amin. Nggak bisa. Itu sebabnya Daud berkata jangan begitu kawan. Ya. Kita harus bagi semua. Wow, luar biasa. Perhatikan ayat terakhir ya. Dia berkata kekuatan kita dari mana? Orang cuma 200, 600 saja, yang 200 mengkong di belakang. Baru nyebrang diare. Kencing-kencing. Tinggal 200 kakak bukan Tuhan siapa?
tentara Amalek yang sudah mengalahkan dua negeri yang lain. Siapa? Nggak tahu sih ya. Mungkin pada waktu dia mengayunkan pedang, ada 5 yang mati. Gitu ya. Kalau tentara Amaleknya, kena dirinya sendiri, putus kepalanya. Ya kan? Kalau bukan Tuhan siapa? Kita ini mengalami kemenangan, kita ini profit, kita ini diberkati, kita bisa beli rumah, kita bisa beli mobil. Itu karena, kalau bukan karena Tuhan siapa? Ya ampun. Di Indonesia dikejar-kejar hutang. Maka lari ke Australia. Saya temukan banyak orang lari ke Sydney karena dikejar-kejar hutang di sana. Mau bayar nggak bisa, udah lari ke Sydney. Wih, dalam waktu 10 bulan lunas semua. Udah lunas berapa? Enggak mau gitu ya. Sini dengan cara yang macam-macam, sekolah lah, apalah. Kenapa saudara? Karena kita melihat loh, Tuhan itu melindungi kita. Wih, dikumpulkan di tempat ini. Bersyukur. Ya, makanya kalau dalam persoalan jangan meninggalkan komunitas supaya dibangkitkan lagi. Nah, ayat terakhir, ayat yang ke-25 sampai ayatnya yang ke-31 dikatakan seperti begini. Dan demikianlah halnya sejak hari itu dan seterusnya, hal itu ditentukan menjadi ketetapan dan peraturan bagi orang Israel sampai sekarang. Berlaku adil itu ditetapkan jadi satu peraturan. Kalau kita lihat hikmat yang Tuhan beri kepada Daud, ketika Daud sampai ke Siklag, ya, setelah ketemu dengan 200 orang lagi, mereka nyebrang balik, ketemu dengan 200 lagi, 600, dia kembali ke Siklag, tempat di mana mereka diberi izin untuk tinggal. Dikirimkannya sebagian dari jaran itu kepada tua-tua di Yehuda. Tua-tua di Yehuda ngapain? Ini kalau dimasukkan di dalam akun bank, ya, itu kira-kira jarahannya dibagi paling tidak kepada 15 akun bank. Padahal yang perang cuma satu akun bank, 200 orang loh. Tapi jarahannya yang disebut jarahan Daud dibagi-bagi kepada orang-orang yang lain. Kita berkata kepada tua-tua di Yehuda, kepada teman-temannya. Wah, teman-temannya dapat. Makanya kalau ada angpau, ada gantau itu jangan lupa. Ongkos dengar lah, ongkos dengar. Ongkos mendoakan, saya suka itu. Nah, ada orang gitu. Ongkos dengar, ongkos nganter, cipratan semua. Bahasa Indonesia apa Pak? Sameran. Dapat sameran. Aduh, saudara, kalau kita punya community kayak gitu mah, saya rasa kerasan kita di sini itu. Jangan kaya sendiri, ya, senang sendiri. Tetapi Daud nih sampai menjadi ketetapan. Teman-temannya juga diberi. Dengan pesan inilah pemberian kepadamu dari jarahan yang dirampas dari musuhnya Tuhan. Ya. Orang fasik itu mengumpulkan harta yang disiapkan untuk siapa? Orang benar. Kalau saudara orang benar, saudara jangan heran kalau tiba-tiba hartanya orang fasik itu makanya kan kemarin saya tanya kepada si Nuria, ada orang kasih $1 juta, itu apa, itu apa, gitu. Saudara, kemarin saya melayani di Messenger, isinya orang tua-tua semua, umur 88 tahun, 60 tahun, 70 tahun, pertanyaan yang sama saya tanyakan loh. Saya tanyakan, tante, kalau tante dikasih uang $1 juta, tante mau buat apa? 3 orang saya tanya, dia berkata, saya bagi-bagi. Saya mikir kok bisa ya jawabannya, kok tepat ya. Ya. Menurut saya karena sudah. Jadi tidak gitu lagi ya. Saya tanya kepada orang muda, maunya ini, maunya itu, maunya ini. Kalau sudah tua itu sudah mendekati yang gugur jawabannya. Wah, lagi. Saudara jangan nunggu tua. Ini loh, Daud ini ketetapan. Kalau ada berkat saweran, dirasakan bersama sebagai keluarga Tuhan. Apalagi kita tahu ada orang yang membutuhkan. Alkitab berkata yang ketiga, pemberian ini kepada orang yang di Betel. Orang di Betel dikasih, orang yang di Ramot dikasih, orang yang di Yatir dikasih, orang yang di Arur dikasih, kepada yang di Simfot dikasih, yang di Estemoa dikasih, kepada di Rachel dikasih, kepada kota-kota orang yang Rahmeh dikasih, kepada yang di kota-kota Keni dikasih, kepada yang di Horma dikasih, kepada yang di Bor Asam dikasih, kepada yang di Atah dikasih, yang di Hebron dikasih.
Kira-kira ada 15 account saudara dikirim, ya, pakai internet banking. Cung, pagi-pagi sampai bingung tuh mereka. Wih, gua dapat, kok kan nggak pergi, gitu ya. Tapi dapat, semua bersukacita. Dan yang hebat lagi dikasih begini, kepada yang di Hebron dan kepada segala tempat di mana Daud dan orang-orangnya mengembara. Dia tahu balas budi. Ketika dikejar-kejar Saul, ada orang-orang yang menerima dia. Saudara dikasih Tuhan. Bukankah juga bisa terjadi dalam kehidupan kita? Kita nggak tahu. Ketika kita dalam keadaan kesulitan yang luar biasa, banyak di antara kita yang pergi ke sini dengan pertolongan orang lain, ngutang sama orang lain, pinjam sama paman, ya kan? Pernah kepikir nggak kita nyawer sama mereka? Berlakulah adil, sebab itu yang dituntut oleh Tuhan. Apalagi kalau kita tahu apa yang sedang terjadi kepada orang yang sudah berbuat baik kepada kita. Pernahkah kita ingat kepada orang tua kita? Pernahkah ingat kita kepada mertua kita? Aduh, ini betul-betul memberikan satu pelajaran yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pernahkah kita tahu tempat pelayanan pekerjaan Tuhan yang mengkeep kita, terus membangun kita, terus mengontrol kita? Ingatkah kita para pelayan-pelayan Tuhan yang terus membangunkan semangat kita? Ini proyek-proyek pekerjaan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Pernah enggak kita itu kepikir saweran kepada mereka? Pernahkah kita kepikir menopang pekerjaan Tuhan? Saudara, dalam waktu dekat ini pasti ada satu proyek yang Tuhan taruh di hati saya. Nanti kita bagi, tapi kita baru godok sebentar. Saudara, saya mau beritahu ya, untuk Tuhan mengasihi kita, itu tidak ada alasannya. Yang mau mengasihi aja. Whatever keadaan kita, terlipukah kita, orang yang jahatkah kita, sakit hatikah kita, orang yang dengkikah kita, orang yang tidak adilkah kita. Kalau Tuhan sudah mau memilih kita, memang gak ada syaratnya. Tapi perhatikan, untuk memberkati saudara dan saya, Tuhan perlu alasan. Ya, untuk mengasihi kita nggak perlu alasan, apapun dia terima, karena itu memang kemauannya dia, bukan kita yang memilih, Tuhan yang memilih kita, dan dia master untuk mengubah kehidupan kita. Tetapi untuk dia memberkati saudara dan saya itu dibutuhkan alasan, nggak otomatis, saudara. Tuhan perlu ada alasan untuk memberkati kita. Apakah itu? Ya, ini kita sebut sebagai hukum keseimbangan ya. Kalau kita ini diberkati itu sebabnya ada alasan yang kuat untuk Tuhan memberkati kita. Kalau saudara tidak bisa menunjukkan alasan untuk saudara diberkati, jangan harap-harap diberkati, kecewa saudara. Makanya harus cari alasannya supaya kita diberkati. Amin. Kalau sekarang ini kayaknya kita tidak diberkati, cari alasan dong supaya diberkati. Ya. Satu kali kami dipindahkan dari kota besar, Los Angeles, dipindahkan ke kota kecil, namanya Kota Kudus. Kotanya Tuhan Yesus Kudus. Itu kota kecil banget, mall cuma satu, namanya Matahari. Matahari pun tutupnya jam 5. Selebihnya sepi. Aduh, gimana nih ya? Saya sama istri, gimana nih 6 tahun di Kota Kudus? Harus janjiannya gitu, tanda tangannya gitu, ditempatkan di mana 6 tahun di situ. Bapak Ibu, kita memutuskan untuk mencari alasan keluar dari Kudus. Caranya bagaimana? Kita kerja lebih keras di sini. Gitu ya. Kita kerja extraordinary, tambah semangat di sini. Jam 5 pagi sudah bedstone pagi, wah nyanyi. Ya, siang jam 10, habis makan langsung kita kunjungi jemaat. Kota kecil, kunjungi semua, kita kunjungi jemaat. Jadi sibuk. Senin kaum bapak, Selasa kaum ibu, Rabu sudah ada kaum-kaumnya semua sudah. Jadi suara nggak pernah begini bagus nih. Ini suara bagus karena apa? Karena jarang bicara ya. Jarang bicara. Ya. Di sana bicara, belum khotbah, belum serak, saudara. Tapi dari 6 tahun
direview sama Tuhan, jadi 8 bulan, boom, disobek surat tangannya, balik lagi ke Amerika. Sekarang ke Sydney. Harus ada alasannya, saudara. Ya, saya tahu sih Tuhan itu sumber dari kehidupan yang ada. Seorang nenek kemarin cerita, ya, di persekutuan itu ya, kalau jam bersaksi, semua bersaksi. Semua bersaksi. Saya ini persekutuan bagus banget ya. Nggak ada yang tidak punya cerita. Ya udah tua sudah. Tua banyak cerita. Saya pahami. Ibadahnya 2 jam Pak Iwan. Ibadahnya 2 jam. Saya mesti khotbah berapa lama? Khotbah 30 menit. Nah sisanya, semua bersaksi. Kita kalau di sini ada yang mau bersaksi, semua tunduk kepala semua. Lihat. Itu semua bersaksi. Saudara mau nunggu tua? Jangan nunggu tua. Ya. Kalau ditanya mau bersaksi, langsung. Karena semua ada kesaksian yang indah. Dia bersaksi begini. Saya ini punya anak 4 Pak. Anak 4 saya rawat dengan baik, saya biayai dengan baik, sukses semua. Tetapi tidak ada satupun yang nengok saya. Dia tidak lupa ditanya sibuk. Satu kali saya sakit. Saya berkata aku sakit. Oh ya, mama pergi ke dokter ya. Begitu, minum obat ya. Cuma telepon. Ayo oke Ma? Oke. Dia berkata gitu. Anak 4 itu ada. Terus dia berkata begini. Hanya satu yang bisa kuandalkan. Tuhan Yesus. Wah yes. Saya berkata keren Mando. Saya berkata gitu. Iya habis siapa? Anak 4 udah gak mau tahu. Ya. Sudah dikasih perhatian, sudah sukses, tahu mamanya sakit cuma telepon, halo Ma, sudah baik Ma, kalau mau ke dokter naik Uber. Itu sakit hati itu sih. Tantenya berkata, nggak usah sakit hati, orang nabur tua itu nanti anakku kan jadi tua digitukan sama anaknya juga. Kita berdoa, dia berkata yang bisa andalkan hanya Tuhan. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hari ini mungkin kita diperlakukan tidak adil di dalam kehidupan kita. Ayo kita menjadi orang-orang yang bisa dipercaya oleh Tuhan, bisa diandalkan kepada Tuhan, ya, sehingga Tuhan itu boleh mempercayakan segala sesuatu yang indah di dalam kehidupan kita. Tuhan butuh orang-orang yang bisa dipercaya. Amin. Saya selesai. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Haleluya. Ya Rama Syaka yang haleluya. Alkitab mengajar kita supaya kita bisa tinggal dalam hadirat Tuhan setiap hari. Berlaku adil saudara. Dengan cara surga itu mengajar kepada kita. Semua karena anugerah Tuhan. Ya. Nyanyikan lagu haleluya 12 kali. Kita naikkan di hadapan Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Kita sembah Dia. Saya ingin berdoa supaya setiap kita menerima anugerah untuk bisa hidup adil. Rumah tanggaku sepertinya cukup berat, Pak. Mulai berinisiatif. Itu berlaku adil dalam setiap berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Haleluya. 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 Hallelujah.
bahwa semua yang kita miliki itu anugerah Tuhan, diberikan Tuhan dalam kehidupan kita, dipercayakan Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan melindungi kita. Dengan pemahaman itu, mulai dari situ Pak bisa mengerjakan banyak hal. Keadilan bagi sesama. Ada orang lain lewat ketika ada orang yang dirampok. Ada hamba-hamba Tuhan, imam-imam yang lewat. Mereka tidak melakukan apa-apa. Tetapi ada orang Samaria yang notabene itu adalah musuh orang Yahudi. Dia datang dan merawat orang yang dirampok. Kemudian Tuhan Yesus bertanya kepada murid-muridnya, mana yang disebut sesama? Bapak Ibu, anak Tuhan harus bisa menemukan sesamanya. Hari ini semua yang terjadi di dalam kehidupan kita itu karena anugerah Tuhan. Mungkin kau berkata, Pak, aku bekerja keras. Siapa yang memberi kekuatan mau bekerja keras? Dan siapa yang punya ide untuk bekerja keras? Apakah dari pergumulanmu dengan Tuhan? Atau karena perasaanmu yang kau bisa melakukan itu dengan kekuatanmu? Dua-duanya tidak masalah, selama kita tahu bahwa itu adalah hasil daripada sesuatu yang diberikan Tuhan dalam hidupmu, sesuatu yang diizinkan untuk Tuhan miliki, sesuatu yang Tuhan lindungi dari hidupmu, yang tidak dirampas oleh kuasa-kuasa kegelapan. Dari situ kita akan mulai bisa memandang sekeliling kita untuk mendapatkan sesama, di mana kita bisa menyatakan bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Bapak Ibu, jangan nunggu orang lain berlaku adil dalam hidup. Mari kita datang kepada Tuhan untuk menjadi orang yang bisa dipercaya. Untuk dikasihi tidak perlu alasan. Siapapun kita, kalau Tuhan mau mengasihi hidup kita, itu namanya anugerah. Tetapi untuk diberkati, saudara dan saya harus punya alasan. Mengapa kita melayani? Mengapa kita mengerjakan pekerjaan Tuhan? Mengapa kita caring kepada orang tua? Mengapa kita lakukan hal ini dan hal itu? Itu bisa dijadikan alasan sebagai Tuhan memberkati hidup. Saya mau kita terbuka untuk menjadi orang yang bisa dipercaya oleh Tuhan. Bapak Surgawi, melihat setiap kehidupan anak-anakmu, biar semua kami terbuka untuk menjadi saluran berkat buat sesama kami. Selagi kami masih hidup, Tuhan, Kau memberikan kepada kami hati yang bisa berlaku adil, membagi rezeki kami, membagi pengetahuan kami, menjadi berkat buat yang lain. Siapa tahu dari situ ada orang-orang yang diperkenalkan kepada Tuhan dan dipilih oleh Tuhan untuk diselamatkan. Berkati sidang jemaatmu di tempat ini. Kami tahu segala pergumulan kehidupan semua ada di dalam pandangan Tuhan. Dan Tuhan menolong kami tepat pada waktunya. Semua kami bersuka cita, akan semua kami menikmati akan berkat Tuhan. Haleluya. Dalam nama Yesus, katakan firman. Haleluya. Semua kita berkata, beri tepuk tangan yang paling baik bagi Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom. Testing. Satu. Testing. Shalom, saudara yang kasih Tuhan. Pagi hari ini kita diberkati dengan firman-Nya. Terima kasih untuk Pastor Petrus Hayono untuk firman-Nya pagi hari ini yang sudah ditaburkan untuk kami. Mari kita kasih apresiasi yang terbaik.
kemarin juga saya mengalami dengan penumpang, saya Uber driver, kalau yang belum tahu saya kiranya semua juga pada tahu, banyak Uber driver di sini. Saya tadi pagi bicara dengan istri saya, Natali, saya bilang, itu rider saya itu tidak adil pada saya. Saya kasih 1 poin, start. Saya tuh merasa gimana ya? Ya kecewa lah dikit loh. Itu mau naikin star aja tuh nggak gampang gitu. Lama juga itu. Dalam hati saya, apa yang saya perbuat? Saya nggak perbuat apa-apa. Saya bilang ke istri saya Natali. Saya bilang, ada satu orang tuh saya lihat tuh, mukanya tuh, matanya tuh waktu saya lihat dari kaca spion, kayaknya tuh matanya tuh gimana saya lihat tuh, kayaknya tuh kayak ada iblis di dalam mata itu saya lihat. Ya udah saya ajak ngobrol, nah conversation, tapi dia nggak saya ngajak saya ngobrol, ngajak saya ngobrol, ya udah saya diam aja lagi. Ya. Tapi ya karena melakukan tindak adil itu Tuhan baik, saya selalu peringatin dalam kalau orang tidak melakukan keadilan kepada saya, jadi saya berterima kasih kepada Tuhan yang sudah memperkuatkan saya dengan firman-Nya. Itu yang saya bisa sampaikan untuk kejadian yang kemarin. Kita ada GKI Penuai Wollongong, akan diadakan secara online service melalui YouTube GKI Jire TV. Harinya hari Sabtu tanggal 28 Mei, jamnya jam 2. Mari kita terus tompang dalam doa untuk Penuai Wollongong. Tibanya kita akan membawa persembahan persepuluhan. Bagi yang mau membawa persembahan dengan cara transfer, silakan transfer ke akun gereja Indonesian Christian Fellowship PSP 082 332 akun 83 594 0914. Mari kita bawa offering yang terbaik untuk kerajaan surga. Bapa di dalam surga, Bapa yang baik, ucap syukur dan terima kasih di pagi hari ini kami yang sudah mendengarkan firman-Mu, sudah disampaikan oleh Pak Petrus Haryono. Kiranya Kau berkati dalam pelayanannya ya Bapak, dengan istrinya, Bu juga di mana mereka berada. Percaya mereka akan membawakan terang bagi mereka yang masih belum mengenal ya Tuhan. Karena banyak jiwa-jiwa akan dimenangkan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan juga terima kasih untuk 1 minggu ini yang sudah Kau menuntun setiap warga yang ada di tempat ini, untuk kesehatan semua yang sudah Kau berikan, untuk financial, untuk shelter yang sudah Kau berikan juga ya Tuhan. Terima kasih. Hingga kami akan membawa persembahan kami, persembahan kasih, persembahan persepuluhan. Berkati setiap tangan yang memberi ya Tuhan, dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kita berdiri bersama-sama ya.
dan melindungi aku. Haleluya. Daripada malapetaka, amin. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, kita selesai dengan ibadah yang ada, yang di sini maupun yang ada di luar sana yang mengikuti acara ini. Kita berpisah satu dengan yang lain dengan membawa berkat yang besar dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuannya di dalam Roh Kudus menyertai Bapak Ibu saudara sekalian sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Semua kita berkata amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya. By the way, nanti sore kita akan ada kedatangan tamu dalam ibadah House of Sacrifice. Pastor Jojo dari Indonesia akan memberkati kita sekalian. Bapak Ibu, kalau ada waktu bisa berjumpa lagi nanti jam 2 siang.